seluruh peserta MPLS yang kami banggakan. Bagaimana? Masih semangat untuk hari ini? Perkenalkan, saya Bu Azamatul Juwaria yang biasa dipanggil dengan Bu Aza. Saya selain mengisi materi hari ini, perkenalkan juga saya guru bimbingan konseling. Anak-anak, tak lupa pula kami selalu mengingatkan, selalu mematuhi protokol kesehatan, patuhi 3M, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun tentunya. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Ada tambahan lagi anak-anak, 2M lagi. Yang pertama, M yang pertama adalah menjaga imunitas tubuh. M yang kedua adalah menjaga iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum isi materi hari ini kami sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu BK atau bimbingan konseling. Tadi saya jelaskan bahwa saya juga guru bimbingan konseling. Jadi anak-anak, BK saat di sekolah dasar dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru kelas masing-masing. Akan tetapi, di sekolah lanjutan SMP dan SMA ada Bapak Ibu Guru BK khusus. BK bukan polisi sekolah ya anak-anak. BK adalah sahabat siswa. So, apabila kalian mengalami kesulitan selama proses belajar di SMP Negeri 1 Nguling, bisa menghubungi kami. Ada saya, Bu Aza, dan ada Pak Kumis. Siapa itu Pak Kumis? Kalian bisa tebak besok ya pada video pengenalan guru. Baiklah, demikian sekilas untuk pengenalan BK. Nanti kita lanjut pada sesi yang lainnya. Anak-anakku yang hebat, mari kita lanjutkan pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Kalian bisa baca pada PowerPoint yang ada di layar kaca kalian atau layar HP kalian masing-masing. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekali lagi, wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur dari Wiyata Mandala meliputi sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah, di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan
PBM. Anak-anak, PBM itu adalah proses belajar mengajar. Menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan hidup, hubungan antar manusia dengan lingkungan, dan juga dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan untuk berkarya, kemudian sekolah juga sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selanjutnya, ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama adalah adanya guru dan siswa sehingga terlaksananya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Prinsip sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya faham, sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama manusia atau sesama kumpulan masyarakat. Jadi, kalian harus berbangga diri menjadi anak-anak Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan politik, dan lain sebagainya. Sekolah sebagai pendidikan formal tidak boleh sendiri, tidak boleh melepaskan diri dari sosial budaya dalam masyarakat. Jadi, sekolah juga memiliki prinsip. Yang pertama, lembaga yang memberikan bekal hidup. Kedua, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu guru. Yang ketiga, lembaga dengan pelayanan yang merata bagi stakeholdernya. Lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, maksudnya anak-anak, lembaga ini sekolah ya. Jadi sekolah tempat mengembangkan bakat dan minat siswa. Jadi selama sekolah kalian ya wajib untuk ikut serta mengembangkan bakat dan minat selain akademik maupun non-akademik. Yang kelima,
sekolah sebagai pembina potensi di luar intelijensi. Sekali lagi, yang non-akademik ya. Yang keenam, memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Jadi, di sekolah kalian diajarkan bagaimana tata cara bersosialisasi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina tadi. Ada materi Upudia, ada materi pendidikan karakter. Jadi kalian diharapkan setelah lulus SMP 1 Nguling memiliki karakter yang baik, yang berakhlakul karimah, sehingga bisa terjun pada masyarakat dan diterima masyarakat dengan baik. Yang ketujuh, wahana pengembangan sikap dan watak. Wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, bagian dari masyarakat belajar. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkannya dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, merokok di lingkungan sekolah tidak diperkenankannya aktivitas merokok. Karena kita menjaga lingkungan sekolah sesuai prosedur kesehatan. Yang ketiga, aliran sesat. Anak-anak perlu kalian ketahui di media cetak, elektronik, baik di media sosial kalian atau di TV, seringkali ada kampanye-kampanye dari pemerintah. Kita diminta untuk menjauhi aliran-aliran yang bisa memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Jadi tetap NKRI harga mati ya anak-anak. Selanjutnya propaganda politik. Yang keempat, syuting film tanpa seizin pemerintah daerah. Yang kelima, kegiatan yang kegiatan yang menimbulkan kerusakan. Jadi, seluruh fasilitas sarana prasarana yang ada di sekolah adalah milik seluruh warga sekolah. Jadi tugas kita sebagai warga masyarakat sekolah wajib, sewajib-wajibnya, kalau bisa fardu ain ya, menjaga dan memelihara fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah kita, khususnya SMPN 1 Nguling. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif.
Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi, dimanapun tempat kita atau dimanapun kita berada, kita harus melaksanakan tata tertib. Kalau di lingkungan masyarakat, kalian pernah diajari oleh Bapak Ibu guru waktu di sekolah dasar, apa itu norma-norma, khususnya macamnya norma yang ada di masyarakat. Begitu pula di sekolah. Di sekolah ada aturan juga. Di lingkungan masyarakat ada norma, di sekolah ada aturan, namanya tata tertib, dan itu harus dipatuhi. Ya anak-anak ya. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Jadi anak-anak, poin D dan E, yang D tadi mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, ini perlu kalian garis bawahi. Biasanya anak-anak ini seperti yang saya sampaikan di depan, BK adalah sebagai polisi sekolah. Jadi tempat BK hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Jadi pikiran atau pandangan kalian serupa itu wajib dihapus, ya, wajib dihapus. Bahwasannya kami sebagai guru bimbingan konseling adalah tim pembantu, membantu mengentaskan permasalahan siswa, ya, mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi itu adalah tugas kami, ya, tugas kami. Jadi BK itu bukan polisi sekolah ya anak-anak. Jadi kalian biasanya dikasih cerita dari kakak kelas yang macam-macam, itu tidak benar. Jadi kalian apabila khususnya selama pandemi ini kan belajar dari rumah. Apabila kalian mengalami kesulitan, permasalahan apapun, yang pertama bisa menghubungi wali kelas. Nah, nanti bisa kami rembuk atau musyawarahkan bersama wali kelas dengan guru BK. Jadi tidak perlu takut apabila kalian mengalami kesulitan apapun, semuanya silakan kalian konsultasikan pada wali kelas masing-masing. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum, ini biasanya kalau tidak pandemi, pada saat upacara bendera hari Senin, pihak sekolah bekerja sama dengan Bapak Polisi. Ya, Bapak Polisi itu memberikan pembinaan pada kita semua akan sadar hukum, khususnya pada anak-anak remaja seperti kalian di masa
sekolah menengah pertama. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin ini sesuai dengan setiap masuk proses belajar mengajar. Jadi, Bapak Ibu guru mengajar di setiap mata pelajaran atau di setiap pertemuan itu proses belajar mengajarnya adalah tidak lepas dari pembinaan dan pengembangan karakter. Ya, seperti yang saya sebutkan barusan, bagaimana iman kita, takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pribadi kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apa tidak. Nah, itu selalu diingatkan dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar di sekolah oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita mengembangkan pendidikan karakter anak-anak karena sesuai dengan visi dan misi sekolah. Pengembangan logika para siswa. Rajin belajar, semangat belajar, meskipun di masa pandemi, belajar kita jangan sampai menurun, tetap semangat belajar. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Sebelum masa pandemi, kegiatan ekstrakurikuler ya, non akademik alhamdulillah di SMP kita tidak mengecewakan. Pulang mendapatkan piala. Jadi jangan berkecil hati apabila kalian pada nilai akademik itu minim. Jadi di sekolah kami mengembangkan potensi non akademik juga. Jadi jangan berkecil hati apabila kalian merasa tidak pintar, minder dan lain sebagainya. Mari masuk pada kegiatan ekstrakurikuler sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi kalian dan membawa prestasi. Mengadakan karya wisata dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal melaksanakan Wiyata Mandala. Sebagai pimpinan utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Jadi itu adalah tugas Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua,
menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ada Bapak Ibu guru, ada komite sekolah, ada OSIS, ada tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Tadi, fasilitas, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Jadi, di lingkungan sekolah, kita harus tertib ya, anak-anak. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah. Ada pramuka, ada PMR, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Anak-anakku yang luar biasa, masih ada di sana? Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat menghilangkan dampak negatif. Dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan preventif. Memelihara lingkungan sekolah, menciptakan suasana harmonis, membentuk kontrol pengawasan, menghilangkan perpeloncoan saat MOS. Ini tidak hanya pada saat masa orientasi atau MPLS anak-anak. Dulu memang MOS, sekarang MPLS. Jadi tidak ada perpeloncoan. Selain pada kegiatan MPLS, bullying itu tidak dibenarkan. Jadi dalam aturan bermasyarakat di sekolah, dilarang betul kalian melakukan perilaku bullying terhadap teman kalian, baik itu dengan teman sebaya, kakak kelas, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau bisa semuanya teman, tidak ada lawan. Ya anak-anak ya. Jadi kalian diharapkan semuanya memiliki pribadi dan karakter yang baik. Selanjutnya, meminimalisir keterlibatan kelompok, mengisi jam kosong dengan pelajaran, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, tahapan represif. Ya, apa itu tahapan represif? Upaya untuk menindak siswa
yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif ini adalah mendamaikan pihak yang terlibat berselisih. Nah, jadi kalau ada yang berselisih, nanti didamaikan, khususnya layanan bimbingan konseling. Ada apa? Ada layanan mediasi itu namanya. Selanjutnya, membatasi area tempat terjadinya perselisihan. Jadi tempat-tempat yang ada di sekolah kita ini ya. Jadi di sekolah kita tidak diperkenankan atau tidak ada tempat yang memicu untuk atau yang bisa digunakan untuk contoh berkelahi. Nah, alhamdulillahnya di SMP kita ini ya sudah terpasang CCTV di berbagai tempat. Jadi bukan membatasi perilaku anak, tapi kita bertujuan menciptakan lingkungan yang aman di sekolah kita untuk anak-anak. Ya. Selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan. Jadi sekolah kita ini tidak hanya Bapak Ibu guru yang bertugas mengamankan siswa. Jadi di sekolah kita ada MOU. Apa itu MOU? MOU itu bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa terkait keamanan? Nah, yang pertama dengan Pak Camat atau Muspika. Kalau ada yang sakit, kita sudah bekerja sama MOU dengan pihak puskesmas. Siswa-siswi SMP 1 Nguling pastilah dilayani dengan baik di sana. Tentang ketertiban, kita juga bekerja sama dengan kepolisian dan juga Pak Tentara. Di mana itu? Di Koramil. Nah, itu kita sudah bekerja sama atau MOU yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, anak-anak ya. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar. Jadi menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Jadi apapun yang ada di sekolah kita simpan ya, yang tidak hanya di sekolah, dimanapun ya, dimanapun. Baiknya disimpan, buruknya dibuang. Jangan sampai buruk-buruk itu diungkit-ungkit terus. Kita kan tidak suka ya anak-anak aib kita disebar kemana-mana ya, disebar kemana-mana. Jadi kalau baik kita simpan, kita terapkan ya. Kalau buruk ya kita buang jauh-jauh dan jangan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan penyuluhan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat upacara bendera
kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sebagai penyuluh. Nah, penyuluh itu apa? Pembimbing kalian semuanya. Atau juga dalam layanan BK itu ada bekerja sama dengan para ahli. Jadi jangan khawatir. Dalam layanan kami, khususnya di sekolah, sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Bimbingan konseling sudah bekerja sama dengan para kiai, para ustadz, bahkan sampai psikiater. Jadi jangan sampai tidak diutarakan atau tidak disampaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada pihak sekolah. Jadi kami akan memberikan layanan yang terbaik khususnya bagi anak-anak didik kami semua, khususnya kalian. Selain memberikan bimbingan yang terbaik untuk kalian semuanya, yang terakhir, ini harus dan wajib digarisbawahi dan dibold dengan tinta merah. Memberikan sanksi sesuai tata tertib bagi siswa yang melanggar tata tertib. Ya, jadi anak-anak tidak hanya siswa yang harus taat tata tertib. Kami, Bapak, juga memiliki aturan, memiliki tata tertib yang wajib dipatuhi oleh semua guru yang ada di SMPN 1 Nguling. Jadi kalian semuanya dimanapun berada harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Dina tadi. Jadi menerapkan karakter-karakter yang baik di setiap keseharian kalian semuanya. Demikian materi Wiyata Mandala. Ada yang ditanyakan? Bisa di live chat, monggo. Apabila ada dari kalian yang tidak paham, bisa dibantu oleh orang tua kalian. Lingendi. Gak ono live chat. Baik anak-anak, sudah 10:30. Anak-anak jangan lupa nanti akan kami bagikan kuis, kuis khususnya
materi 2 tentang Wiyata Mandala. Kami harap kalian bisa mengerjakan atau mengisi kuis tersebut dengan baik. Untuk sesi ini atau materi kedua, perkenankan saya, Bu Aza, apabila ada kesalahan, kekhilafan dari kata-kata saya, dengan hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan sehat, patuh protokol kesehatan. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, dengan legowo. Nggih. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu secara langsung, nggih. Pandemi ini segera berakhir. Demikian dari saya sebagai pemateri. Saya kembalikan pada moderator Bu Sri Handayani SPD. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.